Nah, ini disebutkan di sini bahwasanya rupanya kerusakan yang timbul dari dalam diri kita lebih jauh lebih berbahaya daripada kerusakan yang timbul dari luar. Lebih tajam ya? Lebih tajam, lebih bahaya. Nah, makanya di sini 3 kali kita berlindung hanya untuk satu kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu siang malam berdosa. Allah sudah memberikan pernyataan, memang kalian itu tiap malam berdosa, tiap hari tiap malam berdosa, siang malam. Lalu Allah kasih seolah-olah Allah bilang begini, tapi jangan sedih, jangan takut. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, tapi aku mengampuni semua dosa. Tapi Allah kasih syaratnya. Caranya gimana? Fastaghfiruni. Datang padaku, istighfar, minta ampun. Lalu Allah janjikan, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini, tentunya beliau bernama Tengku Raidi Rizki Ansari LCMA. Beliau merupakan Dewan Guru di Pondok Pesantren Insan Qur'ani, dan beliau juga merupakan alumni S1 di College of Shariat Science Kesultanan Oman dan S2 di International University of Africa, Sudan. Masya Allah. Langsung kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah Tengku Zul, sehat. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami, dan rasanya di sini kita akan berbincang-bincang, dan di dalam ruangan podcast ini kita akan membahas Tengku dengan tema introspeksi diri. Nah, tanpa menunggu lama, sahabat di DAO Podcast channel yang tercinta, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema introspeksi diri. Kepada Tengku kita persilahkan. Baik Tengku Zul, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya Allah. Tengku Zul, saya rasa ini kan bukan khatib. Ya, saya tidak sedang berdiri di atas mimbar. Iya, betul. Jadi mungkin boleh relax sedikit ya. Kita relax di sini. Santai-santai, senyum-senyum boleh ya. Masya Allah. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu kaku sekali. Ya, Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing. Ini bukan mengajarkan, Tengku Zul. Jadi sepertinya tidak layak saya memberikan pelajaran atau menggurui orang lain. Jadi ini hanya sekedar sharing, sharing saja. Mungkin ada beberapa kisah atau hal-hal baik yang bisa saya sharing. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan hari ini. Kita mulainya dari hal yang paling sederhana, Tengku Zul. Ayat yang sering kita baca, surat yang sering kita baca, itu kan paling sering, bahkan anak-anak juga menghafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang terakhir adalah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam surat itu, dalam dua surat itu, yang pertama Al-Falaq dulu. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Baik. Satu ayat pertama berlindung
kepada Allah. Okey. Ayat kedua langsung disebutkan kita berlindung dari apa? Okey. Berlindung dari pengaruh buruk. Baik. Yang pertama dari ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari perempuan-perempuan penyihir. Kemudian yang ketiga adalah dari orang yang dengki. Baik. Jadi sekali disebutkan kita berlindung, ada 3 hal yang disebutkan bahwa kita harus berlindung dari 3 hal itu. Dari 3 hal tersebut. 1 in 3. Masya Allah. 1 in 3. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat ke surat An-Nas. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Allah. 2 kali berlindung. Okey. Ilahin nas, rupanya 3 kali kita berlindung. Disebutkan 3 kali sifat Allah, artinya 3 kali kita berlindung kepada Allah. Di surah Al-Falaq sekali berlindung, ayat kedua langsung kita dijelaskan kita berlindung dari apa? Dari apa? Okey. Tapi di An-Nas 3 ayat kita berlindung, ayat keempat baru kita berlindung dari apa? Min syarri waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, kan begitu. Dari bisikan-bisikan dari apa namanya, dari setan. Was-was. Bisikan. Bisikan itu dari hati. Jadi di dalam tafsir disebutkan ini ada pesan penting di sini sebenarnya. Pesannya adalah surat Al-Falaq itu kejahatannya dari luar. Sekali berlindung, bukan tidak bahaya, tapi cukup dengan sekali berlindung. Baik. 1 in 3. Sedangkan di surat An-Nas 3 in 1. 3 in 1. Kalau genan kopi ya. Jadi 3 in 1 artinya 3 kali berlindung, cuma ada 1 kejahatan situ, yaitu bisikan setan. Bisikan setan. Nah, ini disebutkan di sini bahwasanya rupanya kerusakan yang timbul dari dalam diri kita lebih jauh lebih berbahaya daripada kerusakan yang timbul dari luar. Lebih tajam ya? Lebih tajam, lebih bahaya. Lebih bahaya. Nah, makanya di sini 3 kali kita berlindung hanya untuk 1 kejahatan. Nah, itu mungkin apa namanya, pesannya begitu. Itu disebutkan dalam tafsir Ar-Razi. Masya Allah. Jadi kejahatan yang timbul dari kita ini, pengaruhnya dari dalam, itu kan asal dari hati. Dari hati. Dan inilah sebabnya kenapa kita diminta untuk selalu introspeksi diri. Kita buang apa namanya, noda-noda hitam di dalam hati, baik dengan zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi karena kita semua tahu Tengku Zul bahwa hati ini kan nanti jadi cerminan keperlakuan kita, kelakuan kita sehari-hari itu cerminan dari hati. Betul. Kan begitu. Saya teringat dari petuah dari guru saya. Allah. Katanya begini Tengku Zul. Kalau ingin melihat ganteng atau cantiknya seseorang, lihat ketika dia bangun tidur. Jadi munye tabudah laga. Insya Allah hana payah bedak laga. Hana payah raguli. Ini boleh bahasa Aceh ya? Sesekali boleh ya? Boleh. Jid. Alhamdulillah. Jadi kalau ingin melihat hakikat seseorang ganteng atau cantik, lihat dari ketika dia bangun tidur. Insya Allah itu ekspresinya, wajahnya, rambutnya, entah bagaimana. Itu petuah dari guru. Yang kedua, jika Anda ingin melihat hati seseorang, kelakuan seseorang, hati seseorang itu dari kelakuannya, lihat ketika refleks atau terkejut, kaget. Coba kagetin seseorang, apa yang keluar dari mulutnya? Ada yang aneh mana? Saya nggak boleh ngomong jorok di sini. Jadi aneh lah, atau apalah begitu, yang hal-hal yang negatif keluar dari mulutnya. Itu na'udzubillah bisa kita prediksi bahwa memang kesehariannya memang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang kurang baik. Tapi kalau terkejut, astagfirullah. Itu adalah cerminan dari hatinya yang selalu berzikir. Inner beauty-nya timbul ketika kaget. Ada juga mana entah apa-apa keluar dari mulutnya. Mungkin kan? Kebetulan dia saudagar anak ayam mungkin. Jadi toki mano kadang kan. Jadi itu petuah dari guru saya dan saya rasa betul memang itu. Jadi kalau kita ingin melihat akhlaknya seseorang, lihat ketika dia kaget, ketika dia terkejut, refleks yang keluar dari mulutnya itu apa.
Nah, di situ kalau misalkan yang dikeluarkan yang negatif, kata-kata toksik, nah berarti kan dia harus introspeksi diri nih. Betul. Makanya ada sebagian dari kita, alhamdulillah, ketika dia mungkin ngerefleksnya, kagetnya itu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, langsung dia tutupi dengan astagfirullah. Nah, itu alhamdulillah. Dia sadar, artinya langsung introspeksi diri. Begitu. Oh, ini salah, langsung dia benarkan. Dia hapus dosa itu dengan zikir tadi, dengan istighfar. Jadi begitu Tengku Zul. Iya Tengku. Kalau kita menilik dan melihat kalimat introspeksi, adakah istilah lain? Kan ini intro. Adakah istilah lain outrospeksi? Adakah seperti itu? Iya, introspeksi diri dan outrospeksi kan? Ya. Out dan in. Kalau bahasa apa namanya? Agamanya itu kan muhasabah diri ya. Muhasabah itu menghitung-hitung diri, menghisap diri sebelum kita dihisap di hari kiamat nanti. Kan begitu. Karena begini Tengku Zul, kalau berbicara dengan introspeksi diri, otomatis kita memang mainnya ke hati kan. Hati ini, kata salah seorang ulama, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, hati ini ibarat piring kotor Tengku Zul. Piring ada buku tot aja, lemak, minyak, tapi menyeleh dapat jauh dapat gelih, mudah dapat gelih. Coba biarkan dia sehari, kamu kerak, sudah kotorannya udah mulai mengeras. 2 hari, 3 hari, seminggu, bisa-bisa bedah kulat. Kamsisu, kapak. Nah, bahasa Aceh kapak. Ya. Jadi kalau sudah kotor begitu, bisa-bisa piring itu kita nggak pakai lagi, langsung kita buang. Allah. Kan begitu. Iya. Jadi kata ulama, begitu kondisi hati kita. Jadi memang setiap hari itu kita harus introspeksi diri. Biasanya kalau kita introspeksi diri, otomatis istighfar akan keluar dari mulut kita. Jadi itu untuk membersihkan hati kan begitu. Nah, adakah anjuran untuk selalu setiap hari berintrospeksi diri? Iya, pasti. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu siang malam berdosa. Allah sudah memberikan pernyataan, memang kalian itu tiap malam berdosa, tiap hari, tiap malam berdosa, siang malam. Lalu Allah kasih seolah-olah Allah bilang begini, tapi jangan sedih, jangan takut. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tapi aku mengampuni semua dosa. Tapi Allah kasih syaratnya. Caranya gimana? Fastaghfiruni. Datang padaku, istighfar, minta ampun. Lalu Allah janjikan, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Jadi ini introspeksi, memang setiap hari kita punya dosa. Itu pernyataan Allah melalui hadis qudsi. Baik dosa zahir atau batin ya? Iya, betul. Sirran wa alaniyah ya? Iya, sirran wa alaniyah. Jadi kondisinya memang begitu. Maka sehingga orang-orang yang tidak mau introspeksi, mungkin jarang introspeksi, lupa introspeksi diri. Dia merasa aman-aman saja. Sholat saya bagus. Sedekah saya kayaknya bagus, saya nggak pernah nyakitin orang lain. Nah, ini kan perasaan-perasaan kita mungkin merasa aman. Ini yang bahaya. Merasa diri aman, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada kurang, ini yang bahaya. Maka timbullah nanti sifat-sifat sombong. Karena orang introspeksi diri itu biasanya dia lebih tawadhu orangnya. Betul. Tawadhu. Merendah, dia merendah. Jadi dari berbagai definisi tawadhu, saya senang dengan definisi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, tawadhu itu adalah antakhruja min manzilika. Kamu keluar dari rumahmu, fama talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Engkau keluar dari rumah, setiap engkau berjumpa dengan orang muslim, sahabatmu, saudaramu, engkau merasa dia selalu lebih daripada dirimu, siapapun. Datubik dari rumah mutume merumpak dengan urum ka ungkut. Yang ada di pikirannya, orang ini lebih mulia daripada saya. Mungkin kerjanya lebih halal, mungkin kerjanya lebih giat. Di sela-sela kesibukannya dia tetap menjaga sholat 5 waktu. Pokoknya prediksi bahwa dia itu lebih mulia daripada saya. Itulah sifat tawadhu, siapapun yang kita jumpa. Nah, ini timbul dari hati orang yang sering
berintrospeksi diri, muhasabah diri. Kalau misalkan semua orang mempunyai sikap atau prinsip tadi yang Masya Allah, yang semuanya betul, Masya Allah, saya rasa aman aja nih di hidup di dunia betul, ini. betul. Tanpa harus ada iri dengki ya. Iya, jadi memang kalau kita sudah sering punya sikap tawadhu, toleransinya akan tinggi, begitu kan? Ada hal-hal baik di masyarakat itu akan tersebar. Ini mungkin pengalaman Tengku Zul. Iya. Pengalaman ketika saya kuliah di S1 dulu di Oman. Jadi kebiasaan kita sebelum nyebrang jalan kan berhenti dulu di samping jalan. Iya. Nunggu mobil lewat. Jadi saat menunggu mobil lewat sekitar 5-10 meter tiba-tiba mobil itu hidupin lampu tembak. Itu mobil transportasi umum? Enggak, mobil pribadi. Mobil pribadi. Kita mau nyebrang, ada mobil pribadi, ditembak lampu tembak. Rupanya di Oman itu lampu tembak adalah untuk membiarkan orang lain lewat. Isyarat. Oh, iya. Isyarat, memberikan isyarat untuk orang yang mau nyebrang, silahkan lewat. Beda dengan di Aceh. Di Aceh bangkai pedih lampu tembak lu nilai. Ya, itu mungkin agama Islam sebenarnya indah ya, mengatur lebih indah ya. Lebih indah, lebih toleransi. Di jalan pun begitu kan. Jadi tafassahu fil majalis itu kalau kita jabarkan sangat luas. Di jalan pun bisa seperti itu. Jadi saya coba praktek di situ, sampai ke Aceh saya praktek. Saya praktek pernah sekali di Bernun. Saya asli dari Bernun. Masya Allah. Di Bernun pernah sekali saya praktek, di Tungkup sekali saya praktek. Marah orang di belakang. Jadi saya berhenti waktu itu pakai kendaraan roda 2. Iya. Saya kasih lampu tembak, saya klekson, saya kasih lewat terus Bu, lewat terus Bang. Waktu di Bernun abang-abang RBT. Di belakang tipe kadang. Allah. Jadi mungkin belum terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi bagus seperti itu ya. Bagus. Dan saya berencana memang mengadopsi sikap toleransi di jalanan seperti itu. Saya ingin bawa pulang dari Oman ke Aceh. Cuman mungkin butuh waktu sih. Butuh waktu dan proses ya. Proses dan masyarakat edukasi kepada masyarakat bahwa itu penting. Iya, supaya masyarakat bisa terbiasa ya. Iya, apalagi mereka yang naik mobil kan, mereka kan dingin, ada AC. Biarkanlah orang kendaraan roda 2 lewat dulu. Iya, betul. Jadi jangan tanyoi moto malah tanyoi karak-karak. Jadi menyoba gop toleransi, menyoba katanya arogansi. Arogan semua ya. Jadi mungkin butuh waktu dan proses. Mudah-mudahan memang hal-hal positif seperti itu bisa menyebar di Aceh kan, insyaallah. Nah, kemudian kalau kita juga melihat dengan tema kita pada hari ini yaitu introspeksi diri. Betul. Saya rasa itu sangat luas penjabarannya Ustaz ya. Luas. Ada introspeksi dari dari hal agama. Iya. Kemudian introspeksi dari lingkungan, introspeksi dari sosial kehidupan. Betul. Di tempat kerja, di tempat di mana kita berada. Betul. Jadi introspeksi diri itu tetap selalu kita aplikasikan ya Ustaz. Betul. Jadi ini ada sebuah kisah. Ibnu Hubairah namanya. Ibnu Hubairah ini salah satu pemimpin Bani Umayyah pada saat itu. Cuman dia dianggap dengan pejabat yang lupa diri. Lupa diri alias tidak introspeksi diri. Tidak tahu diri lah, begitulah kalau bahasanya. Baik, Ibnu Hubairah namanya. Ibnu Hubairah ini saat ingin pergi ke sebuah daerah, itu kebiasaan seperti pejabat kita juga. Artinya ada ajudan, ada pasukan, dikawal. Saat itu kan pakai kuda. Iya. Pakai kuda dan diberikan mahkota permadani dari sutra. Jadi mewah lah, simbol-simbol kemewahan pada saat itu. Iya. Melewati sebuah kaum, dia pergi sama pasukannya dengan yang gagah itu, dengan pasukan yang gagah itu dia pergi melewati sebuah kaum. Dan ini nih kebiasaan kita, nauzubillah, ada juga di antara kita saat kita maaf ya, mungkin kalau saya pejabat misalnya, saat saya turun ke daerah, saya pingin disambut dengan meriah, kan begitu. Nah, itu udah mulai di hati kita, udah mulai ada sifat sombong. Saya lebih besar jabatan saya. Nah, itu nauzubillah. Maka kita salut dengan pejabat-pejabat yang apa adanya. Disambut dengan meriah alhamdulillah, tidak disambut dengan meriah pun ya nggak apa-apa.
Ya, jadi jangan berharap lah istilahnya disambut dengan meriah. Ya. Jadi saat dia melewati sebuah daerah, kebiasaannya saat ada pejabat yang datang, apalagi ini pimpinan, pemimpin, semua orang bangun menghormati atau lambai-lambai tangan lah begitu, bangun untuk menghormati, Antusias ya. menghormati inilah bapak pejabat tadi, Iya. pemimpin Bani Umayyah. Ada satu orang yang tidak bangun, namanya Hasan Al-Basri lagi. Ini banyak kisah-kisah kisah-kisah inspiratif. Ya, berarti Hubairah ini. Ibnu Hubairah hidup pada masa Syekh Hasan Al-Basri. Iya. Jadi saat melewati sebuah kaum, semuanya bangun kecuali Imam Hasan Al-Basri. Lalu ditanya, "Ya Hasan, lima lam taqum wa qad qama liyan nas?" Semua orang dah bangun. Kenapa engkau tidak bangun untuk menghormatiku? Kata Imam Hasan Al-Basri, "Tadinya aku ingin bangun untuk menghormatimu, tapi aku teringat 3 hal sehingga aku tidak jadi bangun untuk menghormatimu." Lalu ditanya, penasaran, apa itu? Apa itu wahai Hasan? Yang pertama, alimtu annaka ataita min nutfatin madhirah. Yang aku tahu, engkau itu tercipta dari air mani yang hina. Nutfah. Air itu kan keluar dari tempat keluarnya najis juga. Engkau tercipta dari air itu, aku pun tercipta dari air yang sama. Kenapa aku harus menghormatimu? Kenapa engkau harus lebih sombong daripada aku? Itu cambuk yang pertama. Wah, kaget. Yang kedua, ya Hasan, yang kedua adalah alimtu anna fi batnika al-adhirah. Yang aku tahu, setiap manusia dan engkau juga, walaupun engkau pemimpin, engkau pejabat, engkau presiden, pak camat, bupati, di dalam perutmu ada kotoran yang belum keluar. Sekaya apapun kita duduk di masjid, tetap di perut kita ada kotoran. Hana orang kaya alam perut nameng, alam perut nasawit, hana. Jadi hana peng alam perut, tetap kotoran yang ada dalam perut. Jadi kenapa sombong? Baik. Yang ketiga, wahai Hasan, yang ketiga, alimtu annaka tasiru ila jifatin qadirah. Yang aku tahu saat engkau mati nanti, engkau juga akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Sehebat apapun kamu, sebesar apapun jabatanmu, engkau akan jadi bangkai nanti. Lanjut, turma fit turab kama turma al-kilab. Engkau akan dicampakkan ke dalam tanah sebagaimana dicampakkan bangkai anjing ke dalam tanah. Jadi 3 cambuk ini keras sekali, luar biasa. Mengangguk-angguk, Ibnu Hubairah mengangguk-angguk, malu dia dengan para pasukannya, langsung berangkat. Adakah introspeksi pada waktu itu si Ibnu Hubairah ini? Iya, tidak dijelaskan di situ apakah setelah itu menjadi baik, tapi kisahnya adalah sampai ke situ dia angguk-angguk, dia merasa malu, langsung dia berangkat meninggalkan kaum-kaum yang sedang ada duduk di situ, yang ramai-ramai di situ. Jadi itu mungkin cambuk keras, peringatan keras dari Hasan Al-Basri kepada kita semua. Iya, betul. Itu pelajaran untuk kita semua ya, Ustaz. Pelajaran untuk kita semua. Ya, betul. Nah, kalau juga introspeksi ini Tengku, adakah kita melihat waktu-waktu tertentu untuk mengintrospeksikan? Karena kan makna introspeksi diri kan mengevaluasi diri. Di mana ada kekurangan, baik dari segi emosional, kemudian ya dari kemampuan, kekurangan pastinya. Adakah waktu-waktu tertentu seperti di waktu malam atau di waktu sendiri? Bagaimana tuh? Adakah? Iya, memang introspeksi diri itu kita butuh waktu yang agak sunyi. Makanya waktu yang terbaik itu kan biasanya malam, tengah-tengah malam, sepertiga malam. Itu waktu yang paling lebih masuk ke dalam jiwa saat kita berdoa. Jadi saya yakin, karena di setiap pesantren Tengku Zul, saya lihat, saya dulu sempat di Jemalah Amal Pidijaya. Iya, betul. Kemudian di Ruhul Islam Anak Bangsa juga. Riyab. Famous tuh. Iya. Jadi saat di Jemalah Amal, dan saya yakin mungkin sekarang di semua pesantren sudah ada. Itu mereka buat tahajud tengah malam, tapi bukan sama-sama, tidak jamaah.
tahajudnya sendiri-sendiri, dibangunkan oleh ustadz jam 2 atau jam 3. Kita disuruh berpencar cari tempat yang sunyi, yang tidak ada satupun orang, misalnya tidak ada kawan, jangan sampai sholat berdua dengan kawan kan. Diminta kita seperti itu didikan kita di pesantren mungkin ya. Lalu kita cari tempat yang kosong-kosong, yang agak gelap. Kita cari di situ. Waktu itu saya carinya tempat di bawah pohon sawu, pokoknya agak gelap lah, jauh dari keramaian itu. Beruzlah ya. Iya, beruzlah. Nah, memang betul memang. Iya. Saya kan bukan, kalau maaf cakap, bukan orang apa namanya ya, alim, bukan kayak anak-anak pesantren yang iya. Kita merasa ya biasa-biasa sajalah. Mungkin hati kita masih keras, banyak dosa-dosa yang masih kita lakukan. Tapi saat menyendiri, memang betul Gus Zul, memang saat menyendiri, sekeras apapun hati kita, mata kita bisa meneteskan air mata. Bisa meneteskan air mata saat malam hari sendiri kita meminta, saat di dalam keadaan sunyi, itu memang lebih masuk ke dalam hati. Maka kita diminta untuk sering-seringlah menyendiri, untuk bermuhasabah diri. Karena man hasaba nafsahu fid dunya asiran kana hisabuhu yaumal qiyamati yasiran. Itu petuah dari ulama juga yang sering bermuhasabah diri, introspeksi diri di dunia ini, insya Allah nanti hisabnya di akhirat nanti akan lebih ringan. Akan lebih ringan karena memang otomatis saat kita introspeksi diri, kita merasa bersalah, pasti yang keluar dari lidah kita adalah astagfirullah. Kan itu dia tuh. Berarti introspeksi ini mewujudkan perubahan yang dari negatif ke positif. Betul. Nah, kemudian kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang mungkin jauh dari kata introspeksi orang-orangnya mungkin, itu adakah kita akan bisa hidup di tempat tersebut, ataupun kita lebih baik cari tempat yang lain? Iya. Kondisi kita saat ini kan tidak sejahiliyah orang dulu kan begitu. Iya. Mungkin dulu saat Rasul minta untuk hijrah memang udah parah. Tapi sekarang kita kan jahatnya atau jeleknya lingkungan tempat kita tinggal tidak separah dulu. Jadi kita mungkin bukan bukan diminta untuk berhijrah, tapi berkawan, silakan berkawan. Tapi kan kalau bahasa saya begini, silahkan ikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Arus ya kita ikuti, ya zamannya kita berteman dengan kawan, ngopi ya silahkan ngopi. Tapi jangan terbawa arus. Kalau mereka sudah mulai terbawa arus dengan narkoba, dengan apa yang sesuatu yang negatif, maka kita jangan terbawa. Ikut boleh, ikut duduk dengan mereka, bersahabat, kita tidak dilarang. Maka kalau dalam ilmu, dalam agama kita, dalam agama Islam, saat kita kan ada pembahasan al-walayatu wal bara'ah. Itu yang kita benci kan bukan orangnya, tapi kelakuan jeleknya. Jadi yang kita benci itu sifatnya, kelakuannya, itu yang kita benci. Orangnya jangan. Bek benci ruman. Jadi memang ada orang itu yang menganggap bro sifatnya jelek, maka orang-orangnya juga harus kita benci. Bukan itu. Harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Betul. Jadilah seperti ikan di laut ya. Iya, ikan di laut walaupun airnya asin. Truk laut payah busira cing. kan begitu Dengkujul. Oke. Kemudian kalau kita melihat, adakah perbedaan antara introspeksi diri atau muhasabah diri dengan tafakkur sa'ah? Beda nggak Ustaz? Kira-kira tafakkur sa'ah, introspeksi diri ini dia lebih melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diri sendiri. Kalau tafakur itu bisa lebih luas dia tafakur. Apakah kita ingin melihat tafakur tentang apa sajalah yang itu lebih luas. Kalau introspeksi diri memang ini sudah fokusnya memang di diri kita, muhasabah diri kita sendiri dengan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan apa yang pernah kita lakukan. Ulama menyebutkan kita introspeksi ini butuh 3 hal. Yang pertama, kita butuh ilmu.
Ilmu. Ini jam berapa? Masih ada waktu sedikit lagi Ustaz. Tafadhal Ustaz. Takutnya udah maghrib mungkin nanti ya. Baik, sedikit lagi ya. Tengku Zul, jadi ulama menyebutkan ada 3 hal untuk memudahkan kita introspeksi diri. Yang pertama ilmu. Memang betul. Kita selama ini mungkin saat kita masih duduk di kelas 3 SMP, Sanawiyah, kita merasa bacaan kita bagus. Solat kita udah sempurna. Saat aliyah kita belajar, saat kuliah kita belajar, rupanya banyak juga yang salah dari solat kita. Banyak kurang. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak tahu di mana kurangnya kita. Jadi semakin banyak ilmu, kita bisa lebih banyak introspeksi diri. Betul. Kan begitu. Sejatinya seperti itu. Iya. Semakin banyak ilmu, saya senang dengan kata-kata tadi. Semakin banyak ilmu, semakin banyak tahu di mana kekurangan kita. Di mana kekurangan kita. Nah, itu dia. Iya, betul. Makanya ada juga yang tanya begini. Orang itu pandai dia, ilmu alim lagi, tapi kok masih korupsi, masih maaf cakap kadang cabul lah, atau masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka mungkin boleh kita sebut begini mungkin. Yang ada sama dia itu bukan ilmu, tapi maklumat. Beda ilmu dengan maklumat. Beda. Ya. Kalau maklumat betul wawasan dia banyak. Dia banyak baca buku sehingga dia banyak maklumat. Tapi ilmu itu kan yang membawa dia semakin baik. Jadi ada orang yang mungkin berilmu pintar tapi dia masih melakukan maksiat, masih melakukan hal-hal yang negatif, yang terlihat tidak baik, maka mungkin itu bukan ilmu, itu maklumat. Beda ilmu dengan maklumat. Ya, kan ilmu apa itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, kan ilmu itu cahaya Allah dan tidak diberikan kepada orang-orang bermaksiat. La yu'ta ilal 'asi. Iya, betul. Jadi yang pertama itu ilmu kata ulama tadi. Yang kedua, biar memudahkan kita introspeksi diri, kita diminta untuk sering-sering berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Seperti tadi, saya sepertinya kurang senyum nih. Saya sepertinya kurang sedekah nih. Gaji saya semakin hari, semakin tiap bulan, tiap tahun naik, tapi sedekah saya begitu-begitu aja. Jadi merasa diri banyak kurangnya. Solat saya kayaknya kurang khusyuk nih, jadi saya tambah dengan solat sunat. Sedekah saya kurang banyak nih, saya tambah lagi dengan sedekah-sedekah yang lain. Jadi begitu, karena merasa diri ini selalu kurang, maka kita mencoba introspeksi sehingga kita ingin berbuat lebih karena merasa kurang, begitu kan? Seperti yang apa namanya saya bilang tadi, kita mungkin merasa kurang senyum. Kan saya bilang tadi bahwa senyum itu walaupun simple, hal kecil, tapi pengaruhnya besar. Tengku Zul, kan? Iya, betul. Jadi ada seorang syekh, Tengku Zul. Setiap masuk kampus di gerbang ada satpam. Selalu dia buka kaca, Assalamualaikum, sambil senyum. Satpam begitu setiap hari. Satu hari Syekh lupa buka kaca. Dan lupa buka kaca, otomatis nggak sempat tegur sapa dan senyum. Iya. Langsung masuk. Pas keluar, di stop sama satpam. Syekh, tunggu. Kenapa? Syekh, anta za'lan minni? Engkau marah padaku, Syekh? Enggak. Kenapa engkau tanya demikian? Syekh, bertahun-tahun engkau melewati kampus ini, pagar ini, dan aku sebagai satpam selalu engkau turunkan kaca dan engkau senyum kepadaku. Kenapa tadi pagi engkau tidak buka kaca dan tidak senyum? Efeknya besar, Tengku Zul, kan? Kata Syekh, astagfirullahalazim, saya mohon maaf. Betul-betul tadi pagi saya sedang ada masalah dan saya sibuk dengan HP. Terburu-buru sehingga saya lupa turunkan kaca dan memberikan salam serta senyuman kepadamu. Sebegitu besarnya efek senyuman. Senyum awal sebuah perdamaian. Perdamaian, betul. Sekali tidak kita senyum langsung, Syekh, ada masalah antara kita, begitu. Jadi merasa diri selalu kurang, merasa kurang senyum, merasa kurang sedekah, merasa kurang khusyuk dalam solat, merasa kurang dari berbagai hal, itu juga bisa membuat kita semakin banyak introspeksi diri. Dan yang terakhir, Tengku Zul, ini bagi saya juga sangat penting nih. Ulama menyebutkan untuk introspeksi diri kita harus mengenal, harus mengerti, harus bisa membedakan antara nikmat kasrah, nikmat, yang satu lagi nakmat dengan fathah.
nikmat dan na'mat. Kata ulama itu beda. Bedanya seperti apa? Rupanya setiap kesehatan, jabatan, uang, rezeki yang Allah berikan, yang mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu nikmat. Nikmat dengan baris kasrah, nikmat. Dan sedangkan jabatan, kesehatan, waktu luang, rezeki, keluarga, istri, anak, yang membuat kita semakin jauh dengan Allah, rupanya itu na'mat. Beda antara nikmat dengan na'mat. Ya, itu bedanya. Ulama menyebutkan begitu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Ad-Dukhan, ketika Allah mengatakan kepada Fir'aun dan kaumnya, wa na'matin kanu fiha fakihin. Untuk Fir'aun Allah tidak berikan nikmat. Na'mat disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Na'mat ya. Pakai fathah. Iya. Maka di situ ulama membedakan, kita harus pandai-pandai membaca yang sedang ada pada diri kita. Kalau itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, berarti ini nikmat. Tapi kalau HP ini membuat kita semakin jauh dengan Allah, berarti ini na'mat. Allah. Jadi itu mungkin pesan-pesan ulama kepada kita yang bisa kita sharing pada saat ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Itu kan pengingat bagi saya juga, bagi Tengku Zul dan bagi kawan-kawan semuanya. Insyaallah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tengku. Sama-sama Tengku Zul. Ini introspeksi diri. Seandainya saya sebenarnya kalau mengingat introspeksi diri juga, kalau saya introspeksi, saya kayaknya nggak datang sini. Karena setelah diintrospeksi kayaknya kayak nggak layak gitu. Allah. Cuman karena ini sahabat saya yang minta, saya datang untuk sekedar canda tawa, berbagi cerita begitu kan. Hadza min fadli rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah Tengku Zul. Alhamdulillah senang ya Tengku datang di tempat kami. Alhamdulillah. Nggak tegang ya. Sebetulnya kalau pembahasan ini sebetulnya agak rasanya kita ini sebenarnya panjang untuk kita bahas. Tapi mungkin karena waktu ya. Waktu insyaAllah kalau memang Allah beri kesempatan lain kali kita tambah lagi insyaAllah. Amin. Kita datang lagi bersilaturahmi dengan Tengku Zul dan kawan-kawan di sini semuanya insyaAllah. Hubban wa karamatan. Hubban wa karamatan. Ya, seperti yang dikatakan oleh pemuda tadi ya. Hubban wa karamatan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, dengan tema hari ini iaitu tentang introspeksi diri. Ini adalah merupakan sumber ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibahas oleh Tengku. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di setiap ilmu yang disampaikan atau beberapa riwayat atau kisah yang telah disampaikan. Sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah kepada teman-teman sekalian, dukung terus channel ini dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak telah mendukung dan support channel ini. Mudah-mudahan antum-antum semua diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih banyak lagi Tengku. Sama-sama Tengku Zul. Insyaallah nanti kalau misalkan ada tema yang lain, insyaallah next time kita akan insyaallah berbagi lagi. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.